Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita teruskan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa ini. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ibda man lakita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka isrina hasanatan. Wahai Ali, memulailah kamu terhadap orang yang kau temui dari orang Islam, kamu yang memulai salam duluan, menunjukkan andap asor, rendah hati gitu ya. Yaktubullahu laka isrina hasanatan, maka Allah mencatat 20 kebaikan. Waruddas salama, dan balaslah salam Ali kalau ada orang yang memberi salam. Fallahu, maka Allah yaktubu mencatat, liman bagi orang roddahu yang mau membalas salam, arba'ina hasanatan 40 kebaikan. Ya Ali, gampang kok, mohon paham ya. Ya Ali, iyyaka wal ghadaba. Wah, itu wal ghadaba, enggak boleh wal ghadabi atau ghadabu. Jawabnya sebelumnya ada iyyaka. Waspada, takutlah kamu wahai Ali, wal ghadaba, akan marah. Fa innahu minasyaitoni, karena marah itu dari syaitan. Jadi marah itu dipesan betul oleh Rasul kepada menantunya, iyyaka wal ghadaba fa inna syaitana, maka fa innahu minasyaitoni, maka sungguhnya marah itu dari syaitan. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab, karena syaitan tuh gampang menguasai dirimu ketika kamu sedang marah gitu. Jadi orang itu kalau sedang marah gampang setan itu menguasai. Tapi sangat sulit setan menguasai ketika kita sedang ibadah. Walaupun juga bisa kena gitu. Ya enggak kenanya ya enggak khusyuknya itu. Kenanya enggak ikhlasnya itu. Gitu. Tapi sulit dibandingkan dengan ketika sedang marah. Maka ketika marah itu sesungguhnya huwa aqdaru ma yakunu 'alaika, gampang menguasai diri kita ini kalau sedang marah. Marah apa saja bisa terlempar oleh tangan gitu. Kata-kata apa saja bisa keluar dari mulut. Istri yang begitu cantik, begitu sayang, ketika marah lalu muncul tak cerai kau. Itu ada yang menyampaikan bahwa itu adalah tolak bain kubro. Oh, itu sudah tidak bisa jadi istri lagi kalau tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Oh gitu. Setelah dinikahi oleh laki-laki lain boleh, baru boleh gitu. Dari tolak bain. Kalau tolak 1, 2 itu tolak raj'i. Jadi setan gampang menguasai diri kita kalau kita sedang marah. Maka waspada Ali. Waspada kau Ali akan kondisi marah itu. Wa iyyaka, dan berikutnya ini,
Wa iyyaka, dan hati-hati kau, takutlah kau, waspadalah kau, wa da'watal madlum, dan doanya orang yang terdolimi. Jangan sampai kau bikin orang lain yang enggak salah kau salahkan, sehingga dia disebut orang yang kau dolimi. Mestinya tidak kau gusur tempat tinggalnya, mestinya rumahnya tidak ini dan itu kau perlakukan dia sebagai manusia tergusur. Takutlah Ali dengan kedoliman itu. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, ya fa innallaha, enggak boleh fa innallahu atau fa innallahi, karena ada inna itu tansibul mubtada wa tarfaul khobar. Fa innallaha, maksudnya Allah yastajibu, mengijabahi, memperkenankan pada orang yang didolimi. Wa ingkana kafiron, walaupun yang kau dolimi itu orang kafir, karena orang kafir pun juga makhluknya Allah. Itu orang kafir itu adalah ciptanya Allah, jangan dimain-mainkan, jangan dizalimi dan jangan disakiti. Loh, dia kafir kok. Terusannya hadis ini, fa'alaihi kufru, bagi dia cukup dengan kekafiran. Artinya apa? Kekafirannya itulah yang nanti disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Itu kafirannya nanti itu. Tidak boleh kekafiran itu menjadikan kita itu berbuat dolim, gitu, berbuat aniaya, gitu. Karena sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dolim itu nyaris akan mendapatkan ya azab yang cepat. Karena apa? Karena al-madlum, orang yang didolimi itu mesti mendoakan yang tidak baik. Doanya dikabulkan, bukan di akhirat tapi di dunia, walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, lebih-lebih kalau yang tidak kafir itu. Ya, orang kafir itu bagi Allah ya kekafirannya itu. Fa'alaihi kufruhu. Tak usah diikut-ikutkan kafir dengan ini dan itu. Tetap saja perlakuan yang macam itu adalah tidak dibenarkan. Ya Ali, wa iyyaka wal yaminal fajiro. Takutlah kamu wahai Ali dengan sumpah palsu. Sumpah palsu, ya Allah. Kalau di persidangan sumpah palsu, jadi setelah sumpah kemudian apa-apa yang diucapkan itu harus betul. Itu sumpah dengan, kalau yang muslim dengan Al-Quran itu apa-apa setelah sumpah itu tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Kalau bohong ya namanya al-yaminul fajir. Itu kalau di pengadilan. Di pengadilan ditanya, saudara kenal sama si ini, padahal kenal, bilang tidak kenal. Itu bohong. Padahal kenal dan tidak kenal bisa saja pengaruhnya terhadap hukum luar biasa. Itu iya atau tidak juga pengaruhnya luar biasa. Itu. Fa innaha munfiqatun lisilati. Sumpah yang palsu itu ya dapat merusak barang-barang dagangan. Wa mushiqatun lirizki, menghilangkan
keberkahannya rezeki, wal umur, dan memendekkan umur. Ya jelas pendek karena komunikasi sama banyak orang itu selalu dibatasi dengan kesalahan-kesalahan. Kita itu melangkah dari pojok sana sampai pojok sini, kalau ketemu sama orang-orang yang kita sakiti itu rasanya dunia pendek sekali. Tapi kalau dari sini sampai sana kok tidak ada yang kita sakiti, sepertinya luaslah hidup itu. Ya Ali, mudah-mudahan sampai selesai ini. Ya Ali, wahai Ali, man amaro bil ma'rufi, wahai Ali, barang siapa yang mau amar ma'ruf, wan naha anil mungkari. Ini karena man itu amaro, man, setelah man itu amaro fi'il madhi, maka wau atafnya ya fi'il madhi juga, wa naha. Kalau al-amru gitu ya an-nahyu gitu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu. Nah, jadi sama-sama. Yang satu pakai isim, yang satunya pakai isim. Kalau ini sama-sama fi'il madhinya man amaro bil ma'ruf wa naha. Naha itu fi'il madhi, wa naha, dan mencegah anil mungkari, dari perbuatan mungkar. Arghamallahu anfa'aduwihi, maka Allah akan bikin apa ini, hidung yang nggak ada anunya, apa ini, gerumpung kalau bahasa Jawa. Apa itu? Allah bikin gerumpung musuhnya. Gerumpung itu bahasa Indonesianya apa itu? Telinganya ada, hidungnya tidak ada. Artinya apa? Barang siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mengalahkan pada lawan-lawannya. Wa man sodaqo fi umurihi, barang siapa yang jujur fi umurihi, pada setiap urusannya. Urusan kita itu macam-macam, dan kita kok bisa jujur sama istri, jujur urusan sama istri, jujur urusan sama anak, jujur urusan sama jujur semualah pokoknya, tidak ada pilih-pilih gitu. Masalah kecil ya jujur, masalah yang besar ya jujur, masalah dengan kaitannya dengan perjuangan ya jujur, pengabdian ya jujur, jujur semua. Kalau orang yang seperti ini, nah gitu, ghadaballahu li ghadabihi, maka Allah akan marah karena marahnya orang itu. Jadi kalau orang itu marah, orang yang jujur itu marah, Allah marah, gitu. Luar biasa. Ghadaballahu li ghadabihi, Allah marah karena orang yang jujur itu marah. Tapi ya ada yang boleh nggak jujur, Pak, sama istri. Kalau jujur semua ya payah gitu. Tapi ya sangat terbatas. Umpamanya istri kita sudah masak capek-capek gitu, dia sudah badannya capek memasakkan, kemudian salah mengambil gula dikasih garam, itu kemudian asinnya bukan main, masakannya itu lah. Gimana, sedep ya, sedep aja, jangan bilang asin banget gitu, mau rabi lagi ya gitu, atau gimana gitu. Nggak boleh jujur itu, boleh itu boleh bohong yang gitu itu. Enak membuatkan kopi, wajah ngantuk-ngantuk, Bu, ini mau ngelembur Bu, mau nerusin tugas ini, tolong buatkan kopi ini.
Lah ya kok manja sekali sih bapaknya itu. Buat kopi aja kok. Sekarang buat kopi juga gampang aja loh. Ada yang tinggal cetet langsung manu, tinggal apa namanya di alat yang itu ya sudah untuk masak itu gampang itu. Atau pakai nggak seperti dulu harus pakai apa namanya kayu dan macam-macam. Sekarang pakai cetek gitu aja. Itu aja bangunin istri, Bu tolong dong bangun buatkan kopi gitu. Ngantuk gula, tutup gula keliru, nutup garam, ternyata udah gula kok, ternyata garam taruh di gelas. Gimana Pak, enak Pak? Udah asin ini, macam-macam marah-marah lah itu. Ya Bu, iya manis, enak ya gitu. Kata enaknya itu nggak jujur, tapi boleh yang gitu, boleh juga tidak jujur itu untuk mendamaikan temen yang akrab tapi gelut gitu. Si A sama si B itu teman seperjuangan, gara-gara apa gitu kemudian berantem. Jenengan ngomong, Mas A sampean itu ditunggu sama Mas B, apa senengannya itu di warung Padang, sampean ditunggu di warung Padang jam 12 sana. Muncak ngomong dia, mau sok udah lama aku gak ngomong gitu. Ngomong si B gitu, Mas B sampean tunggu Mas A, dia itu kepengen ngajak makan bareng di warung Padang. Enggak mau loh, kepengen dia, udah kangen loh. Padahal reka-reka sampean itu boleh. Tidak jujur dalam rangka mendamaikan teman atau siapa yang sedang berseteru, boleh itu. Mau enggak nawari makan, enggak nawari kok dibikin-bikin, itu boleh itu namanya tidak jujur tapi boleh. Kalau orang itu shadaqah fi umurihi ini karena kan jamak ini bukan amrun gitu. Tidak man shadaqah fi umrihi pakai hamzah. Satu perkara saja. Tapi di sini adalah umurun, amrun, umurun jamaknya. Maka Allah akan marah karena marahnya seseorang yang jujur itu. Ali diberikan wasiat begitu, wa idza bakal yatim ihtazzatil arsy. Ketika anak yatim itu menangis, maka goyang itu ars. Ali, jangan sampai anak-anak yatim itu kelaparan. Apalagi kamu punya proyek, punya program, malah membuat anak-anak yatim itu semakin hidupnya kesulitan, kacau parah lagi. Ihtazzatil ars. Kalau ars goyang, fayuqalu, maka dikatakan, ya Jibril, wasi'an naru liman abkahu wa wasi'al jannatu liman adhakahu. Dikatakan, kalau sudah gitu dikatakan, wahai Jibril, neraka itu luas bagi orang yang membuat nangis anak-anak yatim. Dan surga itu luas, wasi al jannatu liman adhakahu, bagi orang yang bikin ketawa, bikin senyum, bikin ketawa anak-anak yatim. Jadi orang yang bikin nangis anak-anak yatim itu disiapin neraka yang semakin luas, yang amat luas. Kalau yang bikin senang anak-anak yatim, maka baginya surga yang amat luas. Ya Ali, ad-dinun nasihah. Ini yang saya dulu pernah
bingung gitu. Ad-dinun nasihah kok lillah. Masa Allah itu dinasehati gitu. Agama itu adalah nasihat. Gitu. Dulu saya agak lama memahami ini. Lillahi menghendaki kebaikan kepada Allah wa rasulihi dan kebaikan Rasulullah wal mukmini dan orang-orang mukmin. Agama itu seperti itu. Jangan agama kemudian menjadi orang mukmin sendiri malah berantem mama. Orang mukmin itu malah kacau. Agama itu seperti itu, menghendaki kebaikan agama itu. Tidak menghendaki kerusakan dan menghendaki yang tidak baik itu. Ali itu prinsip beragama itu. Menghendaki kebaikan. Ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Pas nanti. Wahai Ali, sab'atun, ada 7 kelompok min ummati, dari umatku, fil jannati, dalam surga. Kita masuk apa enggak ini? Padahal Sayyidina Ali sudah enggak apa namanya, enggak ragu. Ayat Al-Quran banyak itu yang menyebutkan bahwa orang-orang yang mukmin nanti masuk surga, yadkhulunal jannah, di dalam surat apa itu? Surat Al-Bayyinah itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaum inda rabbihim jannatu adnin, begitu. Tapi Sayyidina Ali masih ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari umatku itu ada 7 kelompok gitu yang ada dalam surga. Yang pertama adalah syabun taibun, pemuda yang mau bertobat. Yang nomor 2 waman tasaddaqa sirran, dan orang yang mau bersedekah secara rahasia. Sedekah rahasia itu ternyata ada jaminan masuk surga ini. Yang nomor 3 wa mayyuaddi adaan, menunaikan, tidak kodoan. Wa mayyuaddi sholatal duha, dan orang yang mengerjakan sholat duha. Sudah berapa tadi? Pemuda yang mau bertobat, orang yang bersedekah secara sirri, kemudian orang yang mau sholat duha. Yang berikutnya nomor keempat, wa mangkana zihabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Wah gitu, harokatnya gitu. Waman, dan siapa saja kana yang ada zihabu malihi, hilangnya hartanya. Zihabu asalnya zihabun, karena dia menjadi mudhaf ilaihnya malihi, maka tanwinnya dibuang. Zihabu malihi. Ahwana, dibaca ahwana karena khobarnya kana, lebih hina. Hilangnya hartanya itu dianggap lebih hina alaihi, padanya, pada man tadi. Min fawati sholatin wahidin ma'al imam, dibandingkan terlepasnya satu sholat saja yang tanpa imam, dengan imam, ma'al imam. Jadi tidak sholat sekali dengan imam itu lebih dianggap rugi besar dibandingkan hilangnya harta.
Jadi hilangnya harta itu no problem dibandingkan tidak sholat jamaah. Ya Allah. Ya Allah, kayak gini untuk Sayyidina Ali. Untung tidak untuk Pak Fadl ini. Allahu Akbar, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya Allah. Allahumma amin. Man kana dhiyatu malihi awanu alaihi min fawatis salatin wahidatin ma'al imam. Salat ma'al imam itu berarti berjamaah. Tidak berjamaah sekali itu lebih merugi dibandingkan hilangnya hartanya. Ya kadang-kadang kita nyari uang kita yang terselip gak jamaah malah. Ya Allah, karena sudah maniak HP, ke masjid gak bawa HP, seperti ada sesuatu yang hilang, akhirnya malah nyari HP gak ke masjid. Gitu. Ya Allah, kayak gini saja. Ali, kau menantuku, sudah ku kasih anakku, anak kesayanganku. Siti Fatimah itu kesayangan betul itu, dan termasuk 3 di antara wanita tertop di dunia. Ini Siti Fatimah ya, Siti Fatimah itu menantunya ini diberi doktrin jangan sampai tidak sholat jamaah. Ya karena sekali saja sudah seperti itu. Itu nomor 5. Yang berikutnya waman jama'at ainahu, waman dan siapa jama'at yang meleleh. Meleleh itu apa itu ya? Nah, matanya itu loh. Jama'at meleleh. Ainahu itu asalnya ainani, kedua matanya. Lalu ketemu dengan mudhaf ilaih, nunnya dihilangkan. Ainahu, 2 matanya yang meleleh mengalirkan air, khasyatallahi, karena takut kepada Allah. Khasyatallahi ini namanya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Karena takut kepada Allah, itu termasuk orang yang 7 kelompok umatku yang masuk di surga. Kalau Pak Fadli melelehkan air matanya ya karena habis duitnya gitu. Aduh, piye ini anak minta kiriman umpamanya itu. Bukan khawatir kepada Allah, takut kepada Allah. Bagaimana nanti kalau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa? Tangan saya yang akan bicara, kaki saya yang menyaksikan, mulut sudah nggak bisa berdiplomasi. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Takut bagaimana nanti ketemu sama Allah. Kalau sekarang saya ketemu sesepuh di Kepaon sini, satu di antaranya Mbah Haji Usman. Haji Usman ini bisa saya itu berdiplomasi. Saya agak terlambat karena ini Isa mulutnya masih bisa ngomong bolak-balik karena memang mulut lidah tidak bertulang, itu bisa belak-belak. Di akhirat dikunci itu. Al yauma nahtimu dikunci afwahim, mulut-mulut manusia itu. Wa tukallimuna aydihim, dan bicara itu. Aidi jamak dari yadun, aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksilah. Arjul itu jamak dari rijlun. Kalau rijlun itu arjul, kalau rojulun itu laki-laki, jamaknya
itu rijal gitu ya, rijal. Tulisannya jamak sama. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor berikutnya ini, wa man zahamal ulama fi majalisihim, yang termasuk ahli surga, kelompok yang umatku yang ada di surga adalah orang yang mau berdesak-desakan di majelisnya ulama. Ya Ali, man arsadal a'ma biyadihil yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Ali, kalau kamu mau menuntun orang yang buta, biyadihil yusra, yang mbok tuntun itu tangan kirinya. Jadi kan di benak kita ada settingan bahwa zaman Nabi itu ada yang namanya, yang buta itu Abdullah bin Umi Maktum, itu buta tapi rajinnya luar biasa untuk ibadah. Ada itu, ada settingannya begitu. Barang siapa yang menuntun orang yang buta, yang kau pegang itu tangan kirinya, yang kau tuntun itu, kau nuntun dengan memegangi tangan kirinya, ja'a yaminuhu, maka datang tangan kanannya nanti menuntun kamu di akhirat nanti. Terhormatlah. Jenengan juga nuntun pakai tangan kiri, di akhirat nanti itu dia nuntun pakai tangan kanannya. Ya Ali, idza kanal insanu fi sakaratil maut. Tadi itu Pak Imam itu membaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dibaca 3 kali itu. Ya Allah, mudahkanlah kami fi sakaratil maut, di dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa di depan-depannya itu mufrad semua, Pak. Tapi di sakaratul maut di jamak itu. Jamak muannats salim. Allahumma innas'aluka salamatan fitin. Mufrad itu. Wa afiatan fil jasad. Mufrad itu. Wa ziyadatan fil ilmi. Mufrad itu. Tapi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jamak muannats salim. Berarti ketika sakaratul maut itu luar biasa ragamnya itu. Entah ragamnya ini itu, tapi sakaratul maut itu tidak mufrad. Oke. Idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Manusia itu kalau pas sudah sakaratul maut, bahasa Indonesia sekarat yang mengakibatkan mati, maka persendian satu dengan yang lain itu saling memberi salam. Tusallimu ala ba'din fa inna mafasilahu, persendingannya itu tusallimu, memberi salam, ala ba'din. Salama yusallimu, bukan salima yaslamu, bukan. Tusallimu, memberi salam. Ala ba'din, pada yang apa? Yang lain. Persendiannya, ya persendian ini sama ini persendian. Persendian dengan persendian saling beri salam. Taqulu assalamu alaika. Ia mengatakan selamat buat kamu. Fa inni muttu, saya ini ntar lagi mati ini. Wa kada asy'aratul baydha, begitu juga rambut yang putih memberi salam kepada alas sya'ratis sauda, memberi salam kepada rambut yang hitam. Rambut yang putih memberi salam kepada rambut yang hitam.
kalau sudah mau mati. Tapi kita nggak dengar ya, nggak dengar karena nggak dengar. Informasi dari Rasul seperti itu. Persediaan saling memberi salam rambut kepada rambut, mungkin kuku sama kuku insya Allah. Ya Ali, ihfad, jagalah wasiyati, wasiatku. Ya Ali, ihfad wasiyati. Ya Ali, ihfad wasiyati kama khafidtuha an Jibril an Rabbi taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuhu. Di akhir dari wasiat itu Rasul mengatakan, ya Ali, wahai Ali, ihfad, jagalah Ali wasiyati, wasiatku ini, kama hafidtuha, sebagaimana saya menjaganya, an Jibril, dari Jibril. Jibril an Rabbi, dari Allah, dari Rabb. Taqaddasat, yang suci, asma'uhu, nama-namanya, wala ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Itulah akhir dari kitab Wasiatul Mustafa, diakhiri dengan penekanan supaya Ali mau menjaga wasiat ini sebagaimana Rasul sudah menjaga wasiat ini, artinya sudah diamalkan. Dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang di sini Rasul tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tapi Rabb, yang suci nama-namanya, yang tiada Tuhan selain Dia. Mudah-mudahan setelah kita baca kira-kira 14 kali atau berapa, Allah memberikan keberkahan dengan kita bisa mengamalkan, kalau tidak seluruhnya, sepertiganya, 3/4, kalau nggak bisa separuhnya, kalau nggak bisa sepertiga, kalau nggak bisa, mudah-mudahan ada yang bisa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.